Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih sahabat dahsyat, Anda masih bersama kami tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Seperti tadi ada satu pertanyaan. Apabila saya seorang karyawan disuruh menjual sama bos saya, bilang sama pembeli nanti ini barang baru. Padahal saya tahu ini bukan barang baru. Gimana Pak Ustadz? Islam hadir memerdekakan. Itulah bedanya pegawai dengan budak. Kalau zaman dulu budak itu tidak ada pilihan. Kalau sudah juragannya, tuannya katakan kamu bilang baru, tidak boleh dia melawan. Kalau tidak mau dia bisa dibunuh. Itu budak. Itu budak. Tapi Mas Bayu ini pegawai. Ya. Kau jual ini ya, katakan ini baru. Meskipun ini tidak baru. Mas Bayu ada pilihan apa tidak? Pilihannya adalah saya ikut kata bos atau berhenti. Ya itu berarti masih ada pilihan. Kalau orang beriman, dia akan komplain dulu. Ya, Pak ini salah, barangkali keliru. Kalau hari ini saya lakukan dapat untung, tapi kemudian konsumen kita tahu, maka akan dicaplah kita bahwa ini kita pedagang bohong. Kalau sudah dicap oleh pembeli pembohong, maka kita akan sulit untuk berdagang lagi untuk kedua kalinya. Ajak dia ngomong dulu, ya. Kalau tidak, Mas Bayu pilihannya. Satu, berhenti kerja di tempat itu karena sudah praktek maksiat, atau terus bekerja tapi tanpa ridha Allah. Ada pilihan. Waduh. Ya kan, ada pilihan. Nah, ulama kontemporer mengatakan kalau posisi kita tidak ada pilihan, kalau saya berhenti di sini anak saya kelaparan, kalau saya berhenti di sini saya tidak bisa hidup sama sekali. Itulah disebut darurat. Tapi apa betul kondisinya darurat seperti itu? Ya kan? Kalau masih ada pilihan, kita boleh keluar. Maka modal itulah sebabnya Yusuf alaihissalam minta saya kuat lagi terpercaya. Jadi pedagang itu modal utamanya adalah kepercayaan. Maka ketika pilihan seperti itu ajak ngomong, yakinkan, tapi tidak dan kita sudah tidak bisa bekerja dengan tenang karena ada praktek maksiat, pilihan kita bubar. Dahsyat Insya Allah Allah sekali. kasih pekerjaan yang lebih baik. Insya Allah rezeki ada yang mengatur ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik Pak Ustadz, masih kaitan dengan Hari Kemerdekaan, saya mau menyapa ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya nih Pak Ustadz. Ini harus dijawab dengan cepat. Nggak boleh lebih dari 1 detik untuk mikir. Apa yang pertama kali terpikirkan saat mendengar kata merdeka? Merah putih. Oke, Ibu, apa yang pertama kali terpikirkan saat mendengar kata Soekarno-Hatta? Pahlawan. Ibu, apa yang terpikirkan kalau saya minta Ibu menyebutkan nama pahlawan yang namanya dijadikan nama jalan? Diponegoro. Oke, Ibu, apa yang terlintas saat mendengar kata merah putih? Bendera. Tepuk tangan dong buat semuanya. Luar biasa. Tapi pertanyaan cepat ini kayaknya kurang sah kalau kita nggak tanya juga ke Ustadz Dasat Latif. Betul ya Bu ya? Boleh dong Ustadz. Saya mau nanya tapi Ustadz harus menjawab dengan cepat nih. Ya. Pertanyaannya. Mohon sebutkan lomba 17 Agustus yang paling berkesan Ustadz Dasat. Lagu Solo. Gimana maksudnya? Dulu waktu saya SD, ada kan kita Porseni, Pekan Olahraga Seni. Betul. 17-an dikumpul kita satu kecamatan dari semua. Saya selalu ikut lomba menyanyi lagu Solo. Wow. Lagu yang paling saya ingat itu lagu saya waktu itu. Gimana Pak Ustadz? Yaitu di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat menunggu di hari tua, tempat akhir menutup masa. Oke. Baik, Lagu pertanyaan nyanyi berikutnya sendiri. Pak Ustadz. Ya. Mohon sebutkan nama pahlawan yang berasal dari tanah kelahiran Ustadz. Sultan Hasanuddin. Mantap, dari Makassar. Pertanyaan berikutnya. Kenangan masa kecil Ustadz saat merayakan 17 Agustusan. Panjat pohon pinang. Panjat pinang. Panjat pinang. Panjat pinang. Wah, Masya Allah. Sampai sekarang. Waktu selama pandemi jarang tuh Pak Ustadz panjat pinang. Padahal sekarang ini kita alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita sudah boleh lagi rayakan 17 Agustus secara terbuka di lapangan. Masya Allah. Baik, nah tadi kan Pak Ustadz di awal kita juga sudah memberikan polling masih dalam kaitan usaha nih Pak Ustadz.
Salah satu yang dipilih adalah yang B, yaitu menjadi pengusaha sukses. Saya mau tahu nih, kenapa memilih pilihan B? Boleh angkat tangan yang memilih B? Alasannya satu, meningkatkan perekonomian keluarga. Kedua, ingin membantu banyak orang. Yang ketiga, ingin membuka lapangan pekerjaan. Itu aja. Luar biasa, mulia sekali niatnya. Kalau itu terwujud, membantu orang, membuka pekerjaan, itulah yang disebut usaha yang sukses. Usaha yang sukses itu tidak selalu banyak asetnya. Tapi yang baik adalah meskipun dia kecil, meskipun sederhana usahanya, UMKM. Mini, Menengah, kecil, mikro. Mini tuh kayaknya segini banget Pak Ustadz, sampai selonjoran aja susah. Meskipun ibu usahanya usaha rumahan, tapi membuka lapangan kerja di sekeliling rumah ibu. Tetangga-tetangga terhidupi, maka itulah usaha yang sukses. Hairun nas anfa'uhum limnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ngapain buka usaha yang asetnya sampai miliaran? Tapi toko-toko kecil di samping rumah kita tutup gara-gara usaha kita. Ya, yang baik yaitu ikut sama. Yang maju, yang atas makin atas, ya, yang kecil ikut naik ke atas. Ikut terbawa ya Pak Ikut Ustadz? terbawa. Itulah usaha yang sukses. Ketahuilah kita berbeda pebisnis yang beriman dengan pebisnis yang munafik. Pebisnis yang beriman dengan pebisnis yang fasik. Kalau pebisnis yang beriman orientasinya selalu mudaratnya seperti apa, faedahnya, selalu memikirkan yaitu kemerdekaan dari praktek-praktek haram. Mas Bayu, Siap. usaha dagang itu dalam Islam sudah sejak awal. Dan sejarah peradaban Islam, ya, baca deh sejarah-sejarah peradaban Islam yang raja dan sultan-sultan yang sukses itu karena ditopang oleh pengusaha-pengusaha dermawan. Rasulullah SAW juga salah satu sebab kesuksesan beliau berdakwah karena ditopang oleh sahabat-sahabat yang kaya dan dermawan. Sebaliknya banyak juga orang kaya tapi pelit. Kalau cuma pelit Mas Bayu masih aman. Ya, tapi kalau sudah pelit dan serakah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dia pelit, tidak mau berbagi, belum merusak. Tapi kalau serakah, dia ngambil haknya orang. Dia serakah, dia bagaimana dia usaha, dia tutup. Maka pengusaha seperti itu bukanlah pengusaha yang merdeka, tapi dia pengusaha penjajah. Penjajah dari bangsanya sendiri. Auzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Pak Ustadz, tapi kan namanya berdagang gitu ya tidak lepas dari adanya persaingan bisnis. Menyikapinya gimana Pak Ustadz terhadap pesaing-pesaing kita? Kalau tadi kan sebenarnya kita maunya mengangkat mereka juga untuk usaha sama-sama. Ya. Tapi kalau mereka yang merasa tersaingi dan akhirnya menjatuhkan kita, gimana cara menyikapinya? Ya, jangan sampai praktek kita lakukan adalah praktek kemaksiatan. Kalau orang yang prakteknya baik, jujur, harganya tidak manipulatif, pasti orang akan datang dengan sendirinya. Pasti akan datang. Jadi pertama tadi, berbisnislah dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang kedua, setelah itu kita orang beriman, maka setelah dapat untung berbagi. Karena yang untung ibu-ibu yang berdagang nih, punya aset sampai puluhan juta di rekeningnya ibu, tapi ibu tidak mau berbagi, pelit. Ibu kira tiba-tiba dalam dagang tabrak, Astagfirullah. wafat. Siapa yang punya ini rekening bu? Nggak ada. Siapa? Istri kedua. dia akan menikah lagi suami ibu. Ya, maka ketika untung yang 12 miliar, yang 2 miliar, 1 miliar, itu belum tentu kita punya yang di tabungan. Yang kita punya, ibu dapat untung, tutup hari ini, alhamdulillah dapat 2 juta untungnya. Dia keluarkan 2,5%. Yang 2,5% inilah ibu untung yang tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan 2,5% ini menurut janji Quran, ku gantikan dengan beratus-ratus kali lipat. Dahsyat sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Dasat menjadikan kita sebagai pedagang yang memang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung antipati terhadap persaingan, tapi justru bersama-sama kita usaha sehingga mendapatkan berkahnya juga bareng-bareng begitu ya Bu ya. Setelah ini kami akan memberikan kesempatan sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Pas ngontrak sendiri, kita beli aset,
Januari, Februari, Maret PSBB. Itu sempat beberapa bulan tabungan yang kita punya tuh habis. Nggak ada. Dan saya sempat berpikir udahan. Saya yakin ada Allah yang bantu saya. Ya. Dengan niat saya punya 1 gelang emas kami jual.